Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Iskamto, mahasiswa Mercu Buana, Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah diberikan kepada dosen saya, Pak Wijojo Kurniadi, dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pasal 1313 KUHP Perdata, di mana di situ menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian ada sistem hukum. Sistem hukum di dunia ini ada dua, ada civil law, kemudian ada common law. Civil law biasa digunakan di Amerika Serikat sana. Common law biasa digunakan di negara kita sendiri, negara Indonesia. Di mana civil law yaitu hukum tertulis atau written law dengan sumber hukum, undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian common law yaitu putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Kemudian ada sistem perundang-undangan. Ada banyak di sistem perundang-undangan. Ada UU JK nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi. Ada hak dan kewajiban penyedia jasa kontrak kerja, ada hak dan kewajiban pengguna jasa, ada klaim konstruksi. Kemudian di Undang-Undang Nomor 24 2009 tentang bendera, tentang bahasa, tentang lambang negara, ada tentang lagu kebangsaan juga. Kemudian ada perundang-undangan alias PP Nomor 54 tahun 2016 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian ada Perpres Nomor 16 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sini saya akan menjelaskan tentang Perpres Nomor 54 tahun 2010. Di situ ada lumsam kontrak. Lumsam kontrak itu jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua resiko sepenuhnya ditanggung jawab oleh penyedia jasa, misalnya penyedia barang atau jasa pembayaran, didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Kemudian di Perpres Nomor 54 itu ada kontrak gabungan lumsam dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan lumsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian yang ketiga ada kontrak presentase. Kontrak presentase, penyedia konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Kemudian ada harga satuan atau unit price contract, di mana volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan dan saat kontrak ditandatangani pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Kemudian ada kontrak terima jadi atau turnkey, di mana pembayaran yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
Kemudian ada klaim konstruksi. Apa sih klaim konstruksi? Jadi dijelaskan klaim konstruksi adalah klaim yang ditimbulkan dari suatu sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara luar pengguna atau penyedia jasa, atau biasanya mengenai permintaan penambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Klaim oleh pengguna jasa itu bisa berupa pekerjaan yang cacat, keterlambatan penyedia jasa, atau pembelaan klaim. Ada klaim jenis lain ya, walaupun jarang terjadi, timbul atau jarang di pemutusan kontrak itu. Kemudian klaim penyedia jasa, ada beberapa klaim penyedia jasa, antaranya yaitu adanya keterlambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam berbentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknik. Kemudian adanya keterlambatan atau cacat bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pada pengguna jasa. Ada perubahan permintaan atau gambar-gambar spesifikasi, adanya perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui, terus adanya pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan, terus adanya larangan-larangan metode kerja, termasuk keterlambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Kemudian ada kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran, itu boleh diklaim oleh penyedia jasa. Kemudian ada penyebab perubahan biaya. Di sini ada banyak penyebabnya, saya akan sebutkan satu-satu. Ada waktu dimulainya pekerjaan yang disebabkan oleh ketersediaan lahan, ada perubahan upah tenaga, ada perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, ada perubahan metode kerja, ada penambahan pengawasan administrasi dan overhead, ada penambahan waktu pelaksanaan, ada perbaikan pengerjaan ulang atau pengerjaan suatu pekerjaan, ada inefisiensi, ada cuaca, ada hambatan eksternal, ada mobilisasi, ada dimobilisasi, ada remobilisasi, ada perubahan peraturan atau perubahan nilai tukar mata uang. Itu kemudian itu ada contoh-contoh penyebab perubahan biaya. Kemudian UU JK nomor 2 tahun 2017 pasal 88. Di sini membahas tentang sengketa. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja atau konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah. Ya, musyawarah itu untuk mencapai kemufakatan. Jika tidak dapat mencapai kemufakatan, para pihak bisa menempuh tahap yang para pihak bisa menempuh tahap upaya penyelesaian sengketa yang dicantumkan oleh kontrak kerja konstruksi. Adapun tahapnya yaitu meliputi ada tahap mediasi, ada tahap konsiliasi, ada tahap arbitrase. Nah, selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak juga bisa membentuk dewan sengketa. Jadi di antara selain yang tiga itu bisa juga membentuk dewan sengketa. Sini ada tabel-tabel tahap-tahap sengketa. Di sini ada tahapnya antara lain mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Di sini kemudian saya akan bahas tentang Perpres nomor 54 tahun 2010. Ada lumsam kontrak. Lumsam kontrak yaitu jumlah harga pasti dan tetap, semua resiko sepenuhnya ditanggung jawab oleh penyedia barang atau jasa pembayaran, didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Kemudian kontrak gabungan, lumsam, dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan lumsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian ada kontrak persentase. Penyediaan jasa konsultasi atau penjelasan lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dan nilai pekerjaan tertentu. Kemudian ada harga satuan atau unit price contract. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat pekerjaan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayaran berdasarkan pada hasil pengukuran bersama dan dimungkinkan adanya kerja tambah atau kerja kurang. Kemudian ada kontrak terima jadi atau trangki. Pembayarannya dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa kerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian ada hak dan kewajiban insinyur di Indonesia. Akan dibahas dulu keinsinyuran. Apa sih keinsinyuran? Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kemudian ada sertifikat kompetensi insinyur, bisa berupa berbukti tertulis yang diberikan pada insinyur yang telah lulus uji kompetensi. Ada juga surat tanda registrasi insinyur. Bukti tertulis yang dilakukan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi keinsinyuran dan diakui secara hukum dan melakukan praktik keinsinyuran. Itu contohnya. Untuk sertifikat kompetensi insinyur itu ada SKA ya. Itu SKA biasanya bisa dibuat atau dibikin dengan cara tes lebih dahulu, yang tes terlebih dahulu oleh lembaga, misalkan HAKI. Jadi HAKI itu mengeluarkan sertifikat untuk para insinyur, dan ada jenis-jenisnya juga. Jadi HAKI itu mengeluarkan sertifikat keinsinyuran itu ketika dia udah berkompetisi atau menggeluti keinsinyuran dalam waktu seminimal 2-3 tahun, setahu saya. Kemudian ada asas keinsinyuran. Apa sih asas keinsinyuran? Atau sifat-sifat apa yang harus ada, yang harus dipunyai oleh insinyur? Pertama, insinyur itu harus bersifat profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan berkelanjutan. Kemudian ada kode etik insinyur. Kode etik insinyur
pertama budi luhur, harus mengutamakan keluhuran budi. Kemudian insinyur itu harus memberi manfaat dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Terus harus sungguh-sungguh bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Kemudian harus meningkatkan keilmuannya, harus meningkatkan kompetensi, martabat, berdasarkan keahlian profesional keinsinyurannya tersebut. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya sadar banyak kekurangan dalam presentasi saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.